Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ini saya hanya sharing aja. Saya ikut Mobi ini waktu itu hanya coba-coba dulu. Karena ibu mertua saya sudah duluan ikut, Mbak Mary. Jadi waktu itu ibu mertua saya ikut tapi di grup diabetes. Nah, waktu itu, selamat pagi Pak Eko. Maaf, Selamat pagi, Bu Rina. ini saya sekedar sharing aja Pak Eko. Iya, iya. Silakan, silakan, Bu. Ya, jadi yang duluan itu ibu mertua saya di grup diabetes. Waktu itu beliaunya juga enggak ini sih, masih sering bocor-bocor. Tapi kok ini alhamdulillah gulanya itu turun. Gulanya turun di angka 125. Padahal biasanya bisa sampai 300 gitu. Jadi saya, oh kok bisa? Padahal awalnya itu saya yang paling menentang gitu. Jangan Bu, kok malah nggak makan karbo, terus Ibu kok malah ini nanti kalau anjlok gimana? Saya gitu, pokoknya menentang lah saya. Ibu makin lemas bikin gini. Saya waktu itu makin paling menentang. Kemudian saya lihat-lihat 1 bulan 2 bulan gitu, Masya Allah kok gula Ibu kok jadinya normal ya kalau menurut saya gitu. Kemudian saya ini Pak Eko dan Ibu-ibu sekalian, saya itu juga ada epilepsi. Jadi sejak setelah bedah kepala atau sebelum saya sinar, jadi saya 2 tahun yang lalu juga sudah sinar. Sebelum sinar itu saya kejang. Nah, jadi kejang, jadi saya itu, oh ya sebelumnya mungkin saya, ini mohon maaf karena saya itu memang memorinya itu kadang hilang, kadang ada. Kata-kata juga terbolak-balik gitu. Jadi saya cerita itu mungkin kadang orang bikin ini kok dibolan-baleni atau mungkin belibet atau muter-muter itu memang itu qadarullah setelah bedah kepala itu banyak ini perubahan. Jadi awal mula itu 2 tahun yang lalu saya kejang pingsan. Jadi setelah dilihat ternyata CA sinonasal saya sudah meta ke dua bola mata dan juga ke otak. Nah, jadi di situ yang di otak ini yang harus segera dilakukan tindakan. Waktu itu kami ambil sinar. Setelah disinar, alhamdulillah saya sinarnya 31 kali. Hmm. Alhamdulillah itu tidak bersih sih, masih menyisakan 40% induk. Setelah itu kami tanya ini, dokter ini terus bagaimana? Apa mau dibedah atau gimana? Kalau dibedah kami belum berani, Bu. Gitu. Karena ini masih apa ya? Seandainya dibedah pun hanya bisa terambil yang di dua bagian, menyisakan dua bagian lagi. Sayang nanti sudah bongkar-bongkar kepala, tapi masih menyisakan. Gitu. Jadi terus bagaimana dokter? Ya kita tunggu saja ke depannya. Kalau sudah fit nanti lanjut kemo atau bagaimana. Tapi sebetulnya sayang kalau kemo karena nanti rusak semua. Kata beliau gitu waktu itu. Saya konsultasi ke 3 dokter. Akhirnya alhamdulillah 1 tahun berikutnya ini ya saya bingung alhamdulillah tapi memang alhamdulillah saya kejang lagi. Jadi setelah sinar alhamdulillah 1 tahun berikutnya saya kejang lagi pas itu. Jadi pas 1 tahun saya kejang lagi, kejang pingsan lagi, diperiksa itu ternyata setelah di MRI lagi itu alhamdulillah jadi seperti buah anggur yang tadinya mencar-mencar itu dia ada garis gitu. Jadi seandainya dibedah di tempat dua ini bisa diambil yang dua lainnya. Jadi waktu itu kami ya sudah kalau gitu dibedah saja dok. Jadi dibedah dokter THT, dokter bedah saraf, dan dokter mata. Waktu itu 11 jam saya di kamar operasi. Kemudian sudah selesai, akhirnya kami tanya lagi ke dokter bagaimana ini dok, sudah bersih atau bagaimana? Ya ini kalau dari ikhtiar kami sebagai dokter medis, ini sudah ikhtiar mentok Bu, sudah kami usahakan bersih seperti itu. Dan setelah itu saya pemulihan biasa. Waktu itu saya pemulihannya itu saya herbal. Jadi nggak minum jamu-jamu, enggak. Hmm. Bukan. Jadi cuman itu habatus sauda sama tetap phenytoin. Oh ya di awal tadi sejak 2 tahun yang lalu saya minum phenytoin terus 3 kali sehari. Itu saya nggak makan nasi. Kan ngertinya begitu. Saya ngertinya kanker itu makanannya gula. Jadi saya nggak makan nasi putih
putih, roti-roti enggak, gula sama sekali, mau gula merah, gula ini saya enggak. Saya cuman makan umbi-umbian. Waktu itu saya makan umbi-umbian seperti apa? Ya, umbi-umbian semua. Seperti itu saya makan sayur-sayuran hijau karena kan harus ini banyak antioksidan dan lain sebagainya. Semua buah-buahan saya makan kecuali buah-buahan yang terlalu manis. Terus ikan, lucunya ini waktu itu saya kena berita hoax ya. Jadi perairan laut Indonesia itu tercemar. Jadi saya tidak makan hasil laut sama sekali. Saya cuma makan ikan-ikanan air tawar ya itu. Apa, ayamnya ayam kampung, telurnya juga telur ayam kampung. Saya itu terus. Memang alhamdulillah waktu itu seperti misalnya penyembuhan itu cepat gitu aja. Nah, sudah waktu itu saya terus seperti itu. Lah, qadarullah kemarin itu saya kejang pingsan lagi. Di situ bingunglah kami. Ini sudah bedah kepala, kenapa kok masih kejang pingsan? Akhirnya sama dokter disuruh, akhirnya ambil, ya sudah Bu, mau bagaimana lagi kita ambil kemo. Sebenarnya dokter eman gitu, sayang, bahasa Jawanya eman. Sayang karena masih muda kok harus kemo. Gitu. Belum punya anak juga gitu, seperti itu. Tapi ya akhirnya ya sudah nggak apa-apa dokter, akhirnya saya ambil kemo. Saya ini kan 6 siklus, satu siklus 5 hari, selama 5 hari. Dan itu saya didaftarkan sinar lagi, tapi karena di sini antri sinarnya belum, jadi hanya kemo dulu. Jadi saya tanggal 2 Juli saya mulai kemo. Tanggal 7 Juli saya keluar. Waktu kemo itu ya saya tetap makan yang seperti saya tadi. Jadi saya bekal telur rebus ini. Kemudian saya makan banyak sekali. Setelah mulai masuk obat, siang masuk maghrib itu mulai keluar semua. Sampai dari situlah minum air putih saja saya enggak bisa. Kemudian sama dokter dimarahi. Siapa yang nyuruh makan seperti ini? Makan semua, pengen apa makan, semua makan. Di situ saya dengan berat hati ya makan itu aja, roti apa saya lupa, roti apa bubur saya makan itu pun tetap keluar, nggak bisa. Ya sudah itu terus seperti itu akhirnya tanggal 7 saya keluar rumah sakit. Sudah selesai yang 5 hari. Itu berat badan saya tadi berangkatnya 48, pulang tinggal 42. Di situ saya, aduh, di rumah saya tetap seperti itu, nggak bisa makan, tetap terus lemas gitu. Jadi makan nggak bisa, ini nggak bisa, tetap berhari-hari saya seperti itu. Akhirnya itu ibu mertua saya itu mendampingi terus sama gimana Mbak Rina kalau coba ini mobi mobi seperti itu. Akhirnya saya ya Bismillah saya coba mobi. Di situ Alhamdulillah tanggal 7 kan saya keluar dari rumah sakit, tanggal 14 itu ini karsinoma saya yang di sini tadinya kan ada bulatan-bulatan di Ya, bawah dagu sini ada 3. Terus yang kecil-kecil banyak ini di sini. Itu yang di sebelah kanan ini hilang. Sebelah kanan hilang. Itu aduh saya merinding ini cerita. Sebelah kanan ini hilang. Yang kecil-kecil saya rasa-rasa kok sudah tidak ada. Kemudian memang makan masih susah karena mungkin efek dari apa dari kemo, jadi masih ada rasa-rasa nggak enak. Memang ini untuk apa? Saya memang nggak bisa nyium sudah sejak dari awal 2 tahun yang lalu, sejak setelah di sinar itu memang indera penciuman saya nggak bisa sudah. Jadi saya waktu itu saya bersyukur malah itu Pak dan ibu-ibu sekalian, saya malah bersyukur indera penciuman saya diambil karena saya jadi bisa makan yang amis-amis, bisa makan ikan gabus, kata orang kan amis. Saya tidak pernah digoreng. Jadi sejak itu saya ikan-ikan itu tidak ada yang digoreng. Karena di pikiran saya nanti kalau digoreng rusak proteinnya, saya pikir begitu. ya. Ya, cuman saya steam ayam juga cuman saya rebus. Saya ambil kaldunya kalau saya pengen goreng telur, saya ambil kaldunya ayam atau kaldunya ikan, terus saya taruh di stainless itu, saya kasih telurnya. Itu nanti kan matang. Jadi, wah ini telur orak-arik di pikiran saya. Nah, ini telur ceplok, ini telur dadar. Jadi itu tetap kok kayak ada bau-bau padahal saya nggak bisa bau jadi serasa kayak ada baunya tapi tetap saya makan aja waktu itu yang dari tanggal 14 itu
Alhamdulillah itu benar di sininya hilang. Terus lucunya begitu. Kalau seandainya ada sakit gitu, saya kan masak gitu misal kegores itu cepat sekali sembuh. Jadi 2 hari sudah kering itu loh Pak. Setelah saya ikut Mobi ini. Itu pertanda apa menurut Ibu itu? Kalau menurut saya kan baca-baca itu kalau protein itu kan apa? Waktu saya SD, saya malah itu SD protein itu kan untuk perbaikan, untuk regenerasi sel. Jadi saya pikir, oh Masya Allah ini berarti betul saya ndak ada gula yang menyebab, nggak ada gula, nggak ada karbo. Gula kan, karbo kan juga gula. Nah itu ndak ada yang bikin radang, ndak ada yang menghambat perbaikan sel. Ya berarti ya regenerasi selnya mulus di pikiran saya seperti itu. Oh ya, sudah akhirnya saya lanjutkan itu. Cuman ini Pak, saya memang degil orangnya. Kalau orang Sumatera mungkin bilangnya degil, kalau orang Jawa ndablek ya. Ya, orang-orang Saya tuh Kalimantan juga nyebutnya degil, Mbak. oh sama ya. Sama. Saya tuh orangnya suka coba-coba. Apapun saya tuh suka coba-coba. Jadi itu saya masih nakal. Gitu. Contohnya seperti ini, saya sudah tahu mobil. Nah, saya tuh nggak bisa lepas dari cabai. Jadi saya memang bocornya di cabai itu, Pak. Kalau saya pikir gini, kalau bon cabai itu malah ada micinnya, saya pikir, aduh, enggak mau saya micin. Nah, saya tuh masih seperti itu. Saya Royco, micin-micin saya enggak mau. Karena di pikiran saya yang lama kan, itu micin, saya enggak mau gitu. Jadi saya masih makan cabai. Nah, seperti itu. Kemarin sudah tahu membaik seperti itu. Saya malah ada kepikiran nakal di pikiran saya. Balik ini pikiran nakal yang dulu itu. Jadi gini, coba kalau seandainya ini kan sudah enakan saya. Kalau saya nakal makan karbo lagi, bagaimana Hmm. ya? Apa Jadi apa yang terjadi, Mbak? Subhanallah, ini saya kok besar lagi. Ini besar, saya cuma bilang, iya saya karena saya masih bocor cabai. Saya ngomongnya gitu. Padahal enggak, Pak dan Ibu-ibu sekalian, saya itu nakal. Saya itu diem-diem, itu masih apa ya, makan buah. Nanti ada pisang. Nah, ini ada pisang, saya makan. Saya coba sih, apa berefek, saya gitu. Lah, qadarullah itu, Pak. Jadi ini membesar membesar yang di tengah, kemudian yang di sebelah kiri juga membesar. Kemudian sinus saya keluar lagi. Ini mata saya memang yang sebelah kanan, kantung matanya diambil waktu operasi karena kena CA-nya itu. Jadi kan terus keluar air mata. Biasanya tidak sederas itu rasanya deras sekali keluarnya seperti itu. Terus mulai nyeri-nyeri di kepala. Nah, itu padahal saya jalankan itu sekitar 3 pekan. Jadi setiap pekannya itu terasa sekali. Satu pekan ini saya kok agak-agak nyeri. Besoknya lagi, pekan berikutnya itu, oh iya agak besar, agak besar. Nah, seperti itu. Jadi saya sudah, ini sekarang saya bulatkan tekad per 1 Oktober, pemanasannya 30 September. Karena ini Pak, pengalaman kemarin begitu saya langsung ke Mobi itu kan lemes sekali, badan lemes sekali. Jadi saya, pemanasannya saya di 30 September, saya pemanasan, saya langsung IF 24 jam. Saya memang enggak ada, Alhamdulillah Allah mudahkan, saya enggak ada masalah soal IF. Karena dulu sebelum kenal Mobi atau ikut apapun, saya tuh suka coba-coba gitu. Manusia kuat enggak ya? Enggak makan selama ini. Ya, jadi gitu, saya sudah biasa coba-coba seperti itu. Saya pernah coba itu enggak makan 1 pekan, hanya minum saja. Seperti itu, saya suka coba-coba. Mulai yang saat ini, insya Allah saya tidak coba-coba lagi untuk Mobi. Insya Allah sudah niat saya dari 30 September kemarin pemanasannya. Ini 1 Oktober, hingga saat ini saya, Bismillah saya PNB, IF, dan itu, olah nafas. Mbak Andri sakitnya sejak kapan? Saya ketahuannya itu Desember tahun 2018. Ya, waktu itu saya operasi polip. Kalau untuk nyeri sakit-sakit kepala itu saya sudah terbiasa, Pak. Jadi saya sejak SMA itu sudah sering sakit kepala. Saya kira normal wajar, semua manusia begitu. Nah, saya seperti itu. Salah saya adalah ketika sakit saya itu tidak saya rasa gitu. Hmm. Waktu itu didiagnosis dokter apa, Mbak, sakitnya?
Waktu itu misal ke THT gitu, cuman dibilang, oh ini karena hidungnya bengkok. Terus sakit kepala, itu ya cuman biasa aja, nggak apa-apa ini gitu. Yang Oh, seperti itu. tapi nggak bisa sembuh dengan obat biasa, nggak bisa. Saya nggak mau, itu sok pinter. Saya nggak mau minum yang namanya painkiller. Oh, Misal saya pikir cuman buat meredakan nyeri tapi nggak mengobati, saya nggak mau. Waktu itu saya kerja di tempat yang ada 4 musim, jadi setiap musim dingin itu kok saya mimisan. di mana itu, Pak? Waktu, waktu itu di Jepang, Hmm. jadi saya setiap pekan saya ke THT itu di sana nggak apa-apa, cuman dibilang alergi, alergi. Jadi cuman seperti di nebul gitu, dikasih vitamin hanya seperti itu. Akhirnya lama-lama hidung saya buntu yang kanan. Yang Hmm. kanan buntu, merembet yang kiri juga. Saya jadinya nggak bisa napas lewat hidung. Akhirnya saya putuskan, udahlah saya pulang nanti Desember saya langsung operasi saja. Nah, di situ saya operasi polip. Di situ baru ketahuan. Ketika operasi polip, di biopsi sekalian, ternyata ada CA sinonasalnya tadi. Itu menjadi perhatian karena ini termasuk jarang ya, Pak, ya? Jarang ya. Tapi sekali lagi, ya, kabar baiknya adalah semua jenis karsinoma, semua jenis kanker, semua jenis tumor, itu cara penyembuhannya sama. Mungkin kalau untuk kedokteran, karena sifatnya dia lebih banyak ke masalah lokal yang terjadi. Kalau kita tidak, kita di pola makan. Di pola makan, apakah kankernya di sinus, apakah kankernya di nasofaring, apakah kankernya di paru-paru, apakah kankernya prostat, apakah kankernya di ginjal, dari semua teman-teman, kanker payudara, itu sembuhnya dengan cara yang sama, yaitu adalah memastikan bahwa semua makanan-makanan yang ternyata menjadi kebutuhan kanker untuk hidup dihentikan. Kekhawatiran rata-rata teman-teman yang sakit CA itu selalu, aduh ini ada di tempat yang vital, ada tempat yang jarang dialami orang-orang lain, gitu. Ini penanganannya pasti sulit sekali. Tidak. Naturopatik versi mobil itu hanya memakai apa ya, strategi kepung, hentikan suplainya, hentikan makanannya, hentikan apa sumber hidupnya, dan matikan. Jadi sama seperti Ibu Helena, sama seperti Mbak Rino, semua kanker sama seperti yang saya sampaikan. Kenapa mereka hidup di tubuh kita? Karena ada sesuatu yang dicari tubuh kita. Itu bukan kutukan, itu bukan penyakit karena takdir yang tidak bersama kita, takdir baik enggak. Itu adalah memang sakit yang memang harus kita lawan. Nah, apakah tubuh kita bisa lawan? Bisa. Apa yang dicari kanker? Hentikan. Dia akan mencari karbohidrat, dia akan mencari karbon dioksida yang membuat situasinya asam, dia akan mencari pH rendah, ya kan? Dia akan mencari produk-produk apapun di tubuh kita yang masih ada gulanya. Nah, tetapi banyak yang tidak diketahui oleh orang bahwa ternyata kanker tidak suka dengan beberapa makanan yang kita tidak suka. Seperti makanan-makanan protein itu tidak suka. Karena dia memberikan kita jadi memproduksi keton. Di keton ini ternyata menjadi racun buat kita. Tidak bisa menyebutkan bahwa kanker itu adalah binatang atau tumbuhan. Dialah organisme. Dia satu jenis sel hayati yang hidup di tubuh kita. Dan itu bisa berkembang kalau andai kata kita tidak aware. Ya, memang tubuh kita punya sistem untuk mempertahankan diri terus-menerus. Tapi pada saat kita kadang-kadang sudah sakit itu, kita harus memperhatikan benar-benar. Tapi tidak boleh panik, tidak boleh takut. Sama seperti saya sampaikan sama Bu Helena, saya bicara sama suami Bu Helena untuk, ayo Pak, bina suasana yang lebih menyenangkan. Banyak senyum, banyak tertawa, banyak sesuatu yang membuat kita bersemangat. Hidup ini banyak yang kita harapkan, yang kita inginkan. Pasti ada harapan untuk sembuh dan itu membuat suami lebih bahagia, Bu. Nah, tetapi ibu harus berupaya. Betul apa yang ibu sampaikan. Syukurnya ibu banyak makan protein, banyak makan lemak. Keton akan muncul. Tapi memang benar, cabai itu produk karbohidrat.
Kalau saya Bu, karena saya udah 8 tahun ya menggunakan cara ini, makan cabenya Bu dikit satu aja, nah diarinya bisa 2 hari tuh Bu. Untung tubuh saya langsung beri informasi, jangan akan makan cabai. Bahkan saus sambal itu Bu, Bu Elena waktu itu kan makan sama saya telur kasih saus itu Bu, langsung diare Bu. Padahal sausnya dikit, saus sambal yang ABC itu ya, saya nggak tahu apa mereknya. Tapi saus sedikit aja, aduh diare. Tubuh saya langsung beritahu, jangan, kamu jangan makan ini. Jadi mungkin benar apa yang sudah Mbak Rina sampaikan bahwa kadang-kadang kita ingin mencari tahu apa sih yang batas kemampuan kita. Tapi saya dalam menyusun program ini, saya sudah melewati banyak hal, terutama dari teman-teman yang diabetes dulu. Teman-teman diabetes itu memberi pelajaran banyak sekali pada saya bahwa bagaimana tubuh bereaksi terhadap karbohidrat. Ternyata ada correlate, ada hubungan. Orang-orang yang kanker sekitar 18% itu pasti berasal dari orang-orang diabetes. Kenapa? Karena mereka pengonsumsi gula yang aktif, pengonsumsi glukosa yang aktif. Nah, ditambah lagi satu fakta pengetahuan bahwa rata-rata orang menderita kanker tidak pernah tahu berapa kadar gula darahnya karena kanker menyukai gula. Jadi kalau Anda kata dites, seolah kita baik-baik saja. Padahal itu banyak sekali diambil oleh kanker kita. Dan itu memang kalau menurut saya lebih baik sudah semua yang menghasilkan gula yang nanti dari karbohidrat berubah menjadi gula itu dihentikan. Nah, itu kan datang dari luar. Sekarang bagaimana dengan gula yang datangnya dari dalam? Nah, itu Pak. Banyak teman-teman yang tidak tahu ya mengenai gula yang datang dari dalam. Oh, ternyata manusia bisa memproduksi gula. Nah, itu yang harus ditekan juga. Lalu dengan apa? Stresnya ditekan. Karena gula di tubuh pasti akan muncul karena ketakutan, kepanikan, kesedihan, kebingungan. Sedih langsung kelihatan, nggak boleh sedih. Banyak senyum. Senyum ini akan membuat ya tarikan pipi kita ternyata memancing hormon kita untuk tumbuh, untuk aktif. Hormon dopamin, dopamin, sama hormon oksitosin. Jadi orang sering tidak mengerti bahwa senyum mereka itu akan memancing hormon itu aktif. Walaupun kita lagi nggak pengen tersenyum, latihlah senyum. Maka hormon itu akan muncul. Begitu hormon dopamin dan oksitosin muncul, hormon oksitosin, hormon cinta. Kita tersenyum biasanya pada orang yang dicintai. Kalau nggak dicintai biasanya, buat apa gue senyum? Begitu hormon itu keluar, dia akan menekan hormon kolesterol yang memancing gula tadi dari liver. Jadi tersenyumlah setiap hari, walaupun kita lagi susah, senyumlah. Saya sering sedihnya itu karena ini loh, Pak Eko, dilarang-larang berkegiatan. Ya saya sebenarnya kalau ketika sadar begini, saya sadar, oh iya saya kan nggak boleh kegiatan terlalu ini, saya nggak boleh ke sana kemari sendirian, saya harus ditemani, seperti itu. Tapi kalau pas itu kumat, kumat nakalnya, nah itu bisa sebel sendiri. Begini aja kok nggak boleh. Sebenarnya ajak suami, ya. Suami mungkin melarang kita kan karena sayang sama kita Iya, tuh. iya. Jadi jangan dianggap bahwa suami itu berpikiran negatif, tapi positif dia. Cuman dia perlu dikasih tahu, gini loh Mas, Pak Eko untuk membesarkan hati saya berilah keleluasaan untuk berkegiatan. Tetapi tolong ingatkan saya, ini udah waktunya untuk kembali, kembali istirahat. Karena kenapa? Berkegiatan tuh membuat merasa diri kita itu apa ya? Berguna. Saya kalau andai kata tidak merasa berguna, saya sedih loh. Sedih banget saya. Saya nggak sakit. Tapi begitu saya merasa bahwa saya tidak dibutuhkan orang, saya sedih. Nah, coba bicara dengan suami, Mas, begini loh Mas. Aku harus happy dan untuk membuatku happy, aku harus merasa berguna. Buat agar aku berguna. Berkegiatan, ketemu orang, melakukan sesuatu itu berguna. Dan tapi Ya, pada saat kita sudah mendekati batas waktunya, kita sudah rem sendiri, Pak. kalau suami saya itu sebenarnya kalau saya sudah dikasih kelonggaran, itu saya itu suka ngeyel Bandel. dan bablas. Iya, kalau sudah bablas, ditarik lagi itu nanti nesu. Kalau orang Jawa bilang nesu, ngambul gitu. Memang
itu harus dibentuk baik habitnya ya, habitnya ya harus dibentuk kebiasaannya. Saya yakin, tapi saya yakin suami ibu eh, Mbak Rina sayang dengan Mbak Rina dan berpikir Iya. positif. Tujuannya adalah untuk Mbak Rina dalam keadaan baik-baik saja sih. Jadi jangan Amin. berpikir bahwa suamiku nyebelin banget sih, ini ngelarang-larang itu, nggak enak banget ya. Enggak lah Mbak, pasti karena dia suatu sayang sama itu. Lalu selama selama berapa bulan ikut Mobi kan saya lihat dari angkatan 24, berarti sekarang 28 ya, 28, udah hampir 4 bulan. Apa yang rasanya didapat? Sangat banyak sekali kalau menurut saya, Pak Eko. Ya, Jadi biasanya saya tuh dulu kan suka naik gunung dulu waktu ya. masih sekolah itu. Ini saya itu sakit. Jadi mau saya pijatkan kemana, aku puntur, apapun itu refleksi, tetap sakit itu Pak Eko yang di sini. Hmm. Jadi saya sampai sampai sekarang itu saya jadi ahli pijat di keluarga. Karena Oh, saya biasa mijat-mijat. Saya tahu mana yang enak kalau dipijat, mana yang apa agak-agak meringankan kalau dipijat gitu. Ya karena saya pijat-pijat sendiri berapa tahun itu Pak Eko. Tapi sekarang Masya Allah, saya saya sampai gini loh, iya ya saya nggak pijat-pijat nah, itu lagi. lagi. Iya Pak. Oke itu. Oke, saya kalau kalau diem-diem dengan sadar gini, enggak pas yang nakal ya, Pak Eko. Saya gini, oh iya ya, sebenarnya itu banyak loh ininya kok saya kok nakal ya gitu. Terus juga luka-luka tadi itu yang paling ini ya, misalnya ada luka apa gitu, cepat sekali kering. Masya Allah, cepat sekali kering. Gitu. Terus ini juga Pak, di sini itu kan dingin ya, Malang itu kan dingin. Oh, Ibu Malang. Sebentar-sebentar, ya, sebentar-sebentar itu flu. Nah, apalagi suami saya itu kan beliau kan suka nge-gym. Kadang kan di tempat fitness ketemu temennya itu kan ada yang flu apa, nanti pulang dia flu gitu. Hmm. Saya tuh alhamdulillah nggak pernah flu. Kalau saya ingat-ingat, oh iya ya saya tuh nggak pernah flu loh. Kalau sinus memang itu sinus kan cuma hidung sebelah kanan. Jadi saya tahu kapan saya flu, kapan itu sinus saya. Hmm. Iya, seperti itu. Jadi, oh iya ya, saya enggak pernah batuk ya. Saya enggak pernah pilek ya. Jadi seperti itu, Masya Allah. Bagaimana progres dengan sinus Ibu sekarang? Kalau karena kemarin itu sempat nakal, yang makan gula itu, makan Kan buah-buahan. gula? Ya, buah-buahan. Saya sempat makan roti juga. Jadi rotinya keponakan saya itu kan, dia makan setiap hari kan lama-lama, ah kayak enak ini saya comot gitu. Saya comot, saya makan. Oh iya, ya, enak. Kalau saya memang penggila kopi, Pak Eko, dari dulu. Jadi, nah itu salah satunya yang bikin saya itu menyepelekan sakit kepala. Saya kira kalau sudah sakit kepala, waduh kurang ngopi nih, saya gitu. Oh, iya, 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 Ya, iya. tapi alhamdulillah kopinya itu kopi hitam tanpa gula. Soalnya kalau saya minum kopi dikasih gula, kata saya ini bukan kopi, ini sirup. Rasanya itu kayak bukan kopi ya, kok rasa sirup kayak gitu. Iya, iya. Baik, makasih banyak Mbak Rina untuk mau berbagi ke teman-teman. Di sini banyak teman-teman baru dari angkatan 27 yang masuk di sini. Mudah-mudahan ini Mbak manfaat memberi semangat. Bapak Ibu, jangan berpikir yang Bapak Ibu di sini yang ikut dalam grup Zoom ini, jangan berharap Bapak Ibu menemukan keajaiban esok hari sembuh. Nggak pernah. Tapi kita akan selalu mendapatkan keajaiban itu kecil demi kecil terasa lambat, tapi akhirnya begitu udah lama, oh ya, kok aku nggak pernah sakit lagi ya? Kok aku nggak pernah begini lagi, nggak pegal lagi ya? Kita baru sadari setelah kita melewati proses panjang 4 bulan itu, ya kan? Tapi biasanya kesembuhan berjalan pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berharap kesembuhan itu datang besok hari. Berlakukan saja, maka pelan-pelan penyakit itu akan hilang dan pergi. Tanpa kita tahu kapan dia pergi. Jadi bersemangat Marina ya. Ya, semangat untuk semuanya ibu-ibu Selamat, sekalian, harus bapak-bapak. bersemangat. Ya, Harus. nggak usah coba-coba. Saya sudah coba-coba kemarin dan sudah kelihatan hasilnya. Nggak usah coba-coba balik ke gula lagi. Terima kasih Baik, atas kesempatannya Pak Eko, Mbak Mary, dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Senang bisa berbagi. terima Salam kasih sehat. banyak. Mbak Rina, selamat sehat. Bersemangat ya. Salam buat suaminya, Mbak. Insya Allah, insya Allah.
Baik, terima kasih.